Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Bapak dan Ibu hadirin dan adik-adik sekalian yang kami hormati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Jamaah Masjid Al-Hidayah Blok Sinangka RT 2 RW 5 Desa Binorong, Kecamatannya Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Wah, masuk YouTube soalnya Bu ini. Nah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya kita bisa duduk untuk bermajelis ilmu di tempat ini insyaallah sampai matahari terbit ya. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man sholal ghoda fi jamaah, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syamsu, thumma shalla rak'ataini, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, tamatan. Artinya, barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Sholat subuh apa Bu? Berjamaah. Kemudian dia duduk untuk berzikir kepada Allah. Makanya majelis ilmu juga bisa disebut majelis zikir. Karena pasti majelis ilmu itu, sifat majelis ilmu mengingatkan kita kepada Allah. Ada seorang sahabat yang sering bermajelis bersama Rasulullah. Kemudian tahu-tahu dia curhat kepada Rasulullah. Curhat. Ibu-ibu suka curhat, Bu? Suka, Ibu? Suka. Nah, ini sahabat nih curhat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nafaqo Hanzalah. Nah, ini sahabat ini namanya Hanzalah. Ya Rasulullah, Hanzalah nih udah munafik ini. Tapi sebelum curhat dia ke Rasulullah, dia sebelumnya mengadu kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kayaknya Hanzalah nih telah munafik. Hanzalah itu nama dirinya sendiri. Dia bilang, aku nih kayaknya orang munafik ini. Loh, kenapa begitu? Kata Abu Bakar. Abu Bakar kaget. Kok bisa kamu mengatakan diri kamu munafik? Kata beliau, saat kita bersama Nabi, duduk dekat dengan Nabi, bermajelis ilmu dengan Nabi, mendengar kata-kata Nabi, kok kita tuh seakan-akan surga tuh di depan kita. Kita ingat Allah. Tapi itu pas kita pulang, kita ketemu dengan istri, kita ketemu dengan anak, kita pergi ke pasar, kok kayak lupa semua yang dikatakan Rasulullah itu. Kok kayak surga tuh jauh, dunia tuh kita sibuk dengan dunia. Saya ini munafik. Kata Abu Bakar apa? Saya juga merasakan hal yang sama. Ayo kita mengadu kepada Rasulullah. Mereka berdua, Abu Bakar dan Hanzalah, pergi ke Rasulullah. Kemudian menyampaikan hal itu. Hanzalah, ya, hal yang sama yang disampaikan kepada Abu Bakar. Kemudian kata Rasulullah, kalau kamu ingat Allah 24 jam, kata Rasulullah, kalau hati kamu tetap 24 jam mengingat Allah sebagaimana saat kamu bermajelis ilmu denganku, pasti malaikat turun menjabat tangan-tangan kalian. Ya namanya manusia, kata Rasulullah, sa'atan wa sa'atan. Sesaat dan sesaat. Ya sesaat taat, sesaat kita lupa, wajar.
Namanya juga insan. Dan kalau insan, kalau dilihat dari akar katanya, itu kathirun nisyan, banyak lupanya. Ibu-ibu banyak lupanya nggak, Bu? Ya, banyak lupanya kita mah. Kita semua banyak lupanya. Nah, ini dalam riwayat ini. Dalam riwayat lain, Allah pasti akan, kalau kalian tidak berdosa, laula tudnibun, kalau kalian tidak berdosa, Allah akan memusnahkan kalian dan Allah akan mengganti dengan ciptaan yang lain yang mereka berdosa dan mereka beristighfar, lalu Allah pun mengampuni mereka. Kalau kalian semua nih manusia gak punya dosa sedikit pun, Allah akan musnahkan. Terus Allah akan ganti. Allah akan ganti dengan apa? Dengan makhluk yang mereka berdosa, mereka beristighfar, dan Allah pun mengampuni mereka. Karena Allah itu punya nama At-Tawwab. Apa At-Tawwab itu, Bu? At-Tawwab itu Maha Penerima Taubat. Kalau kita lihat, Bu, Adam dan Iblis itu sama-sama salah. Sama-sama salah. Iblis salahnya apa? Gak mau taat saat disuruh sujud kepada Adam sebagai penghormatan. Adam salahnya apa? Telah memakan buah yang dilarang oleh Allah. Sama salahnya? Sama. Bedanya apa? Adam itu setelah salah apa? Bertaubat. Itu bedanya. Iblis itu bukannya taubat, malah berjanji kepada Allah, aku akan menyesatkan anak Adam sampai hari kiamat. Tuh, bukannya taubat malah janji kepada Allah gitu. Tapi Allah tuh mengabulkan doanya. Apa doa Iblis? Ambirni ila yaumi yub'atsun. Tunggu aku ya Allah, tangguhkan aku, berilah aku kehidupan sampai datang hari kiamat. Itulah Allah Maha Penerima Taubat. Dan kalau kita lihat kisah Firaun, ibu-ibu tahu Firaun, Bu? Tahu? Tapi sering dengar ya namanya, Ibu ya. Nah, Firaun tuh meninggalnya gimana, Bu? Tenggelam. Malaikat Jibril pernah mengatakan kepada Rasulullah, Malaikat Jibril pernah berkata kepada Rasulullah saat Firaun tenggelam. Jadi Malaikat Jibril itu menjelaskan bagaimana sih tenggelamnya Firaun. Kata Jibril kepada Rasulullah, aku saat tenggelamnya Firaun nih, aku nih bawa tuh pasir dari lautan, aku bawa tanah dari lautan, aku sempalkan. Ibu ngerti sempalkan, Ibu? Sempal tuh jejel. Nah, aku ambil tuh tanah dari dasar lautan, aku jejel ke mulutnya Firaun saat Firaun tuh mau tenggelam. Makhofata antudrikuhur rahmah. Aku takut dia bilang la ilaha illallah, terus dosa-dosanya dia selama ini diampuni dan dia akhirnya masuk surga. Itu Malaikat Jibril. Karena Malaikat Jibril tahu kok Allah tuh Maha Pengampun banget. Kalau sampai Firaun nyebut la ilaha illallah di akhir hayatnya, pasti Allah terima tobatnya. Pasti itu. Tapi ceritanya nanti gak seru lagi. Kalau Firaun taubat, ceritanya gak seru lagi. Nah, itu Jibril ambil tuh tanah, jejel ke mulutnya Firaun. Gitu. Nah, jadi itulah Allah tuh Maha Penerima Taubat. Jadi kita harus senantiasa merasa diri itu salah. Merasa diri salah, dan itu salah satu cara kita untuk berubah. Kalau orang gak merasa salah, pasti susah berubahnya. Kembali ke hadis yang tadi, barang siapa yang sholat 2 rakaat berjamaah sholat subuh, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, di akhirnya summa shalla raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat setelah terbitnya matahari. Apa kata Rasulullah? Kanat lahu ka ajri hajatin wa umratin. Dia dapat pahala apa, Bu? Haji dan umrah. Kata Rasulullah, tamatan, sempurna
sempurna. Masya Allah. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak yang belum haji, nah ini nih, sholat setelah terbit matahari, setelah kita berzikir, sholat 2 rakaat. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat isyraq atau sholat syuruk.